warahmatullahi wabarakatuh. Tewasnya Brigadir Yosua ini, saya kira mungkin sebentar lagi kita akan bisa mendapat satu gambaran yang utuh gitu, apa yang sebenarnya terjadi. Soal siapa yang jadi tersangkanya, bagaimana peristiwa terjadi dan sebagainya, saya kira mungkin tinggal nunggu waktu saja. Tetapi tentu saja kita perlu mengevaluasi kembali proses ini sejak awal ya, mulai sejak ketika dimunculkan pada hari Senin tanggal 11 Juli pada waktu itu yang dinyatakan ada tembak-menembak. Nah, saya akan mengajak Anda untuk memperdiskusikan ini dengan ahli hukum Dr. Margarito Kamis. Assalamualaikum Bang Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda dulu termasuk orang yang pesimis lah kasus ini bakal terungkap. Betul. Ya. Nah, dan sekarang setelah kelihatannya tekanan publik yang begitu gencar, akhirnya kasus ini juga tampaknya akan ini tidak akan jadi dark number gitu ya. Ini akan terungkap kasus. Tapi oke, mari kita evaluasi kasus ini sejak awal ya, sejak peristiwa dan penjelasan dari polisi bahwa waktu itu jadi tembak-menembak. Nah, itu dia akan jadi soal. Betul ada progres kita akui, setuju gitu ya. Tapi tetap saja ada sisi-sisi tertentu yang terlihat tercecer. Ya. Ya, sisi siapa itu? Masih, mari kita kenali satu persatu. Di awal, kalau kita kan tidak meragu, kita kan memiliki perspektif bahwa ini tidak mungkin tembak-menembak. Atau ada hal lain yang tersembunyi di situ. Misalnya pada waktu itu kan kita bicara, tembak-menembak, orang tertembak mati di situ, misalnya kalau darahnya nggak ada, bajunya nggak ada, siapa yang potong segala macam, itu kan yang kita persoalkan pada waktu itu. Nah, dan itu kan jadi soal sekarang sebenarnya. Apa yang jadi soal? Ternyata fakta yang muncul belakangan ini betul belum sampai di peradilan, tapi fakta yang sudah tersaji dan fakta itu disajikan sendiri oleh Mabes Polri, dalam hal ini tim sus dan irsus, penyidik-penyidik dari tim sus dan irsus yang mereka sajikan fakta-fakta itu ternyata berbeda 1000 derajat dengan fakta yang disajikan oleh Polri juga di awal penyelidikan kasus ini. Apa fakta itu? Tembak-menembak. Faktanya sekarang bukan tembak-menembak. Soalnya sekarang adalah, dari segi hukum sekarang adalah, apakah yang mereka sajikan pada awal itu tidak dapat dikualifikasi sebagai menyebar berita bohong? Kita termakan semua, publik heboh semua, ini tembak-menembak nih. Nah sekarang ternyata begini, dan itu official dari Mabes Polri. Dan tidak-tidaknya dari aparatur polisi yang official menyatakan itu. Dan itu tersebar semuanya. Faktanya sekarang terkoreksi secara logis, dan siapa yang koreksi itu? Yang koreksi itu adalah penyidik-penyidik di Mabes juga. Berita bohong dong. Berita bohong dong ini. Mestinya karena karena penyebaran berita bohong itu ada hukumnya, saya kira memang di tengah progres penyidikan yang harus kita angkat topi sekarang ini, hebat betul itu, tetap saja kita menghendaki agar ini komprehensif. Harus komprehensif. Komprehensif itu adalah siapapun yang terlibat dalam penanganan perkara itu dipertanggungjawabkan secara etik maupun secara pidana, plus siapa pula yang mengeluarkan berita-berita yang ternyata bohong itu juga mesti dipertanggungjawabkan. Hanya itu caranya kita dapat sesuatu yang komprehensif yang atau yang menjanjikan harapan-harapan kita sebagai orang yang hidup di sebuah republik untuk mendapatkan aparatur penegak hukum yang kredibel. Di atas itu semua, Mas Ersul, waktu kita ngobrol-ngobrol beberapa waktu lalu, saya bilang, sudahlah kita tidak usah, saya tidak ingin mengorek memori Anda untuk mengingat-ingat yang lain lagi, gitu ya. Saya tidak perlu mengorek itu lagi, tetapi saya kira sekarang saatnya kita meminta kepada kalau memang ada harapan untuk itu, kita alamatkan saja permintaan kita kepada Mabes Polri untuk mengambil langkah-langkah transformasi polisi yang substansial. Saya teringat seorang teman bilang begini, Pak Margarito, 32 tahun TNI kita itu mendominasi negara dengan sangat luar biasa. Ya. Dan begitu sampai di ujung, mereka harus back to basic, back to barak. Polisi kita mulai direform tahun 2004 gitu ya. Masih kira-kira udah 16 tahun atau 18 tahun yang lalu gitu ya. Dan di sepanjang jalan 18 tahun itu kita menemukan begitu banyak hal yang kalau kita takar dari segi prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip rule of law itu tidak matching.
Nah, saya kira Mas Hersu, mulai muncul kebutuhan untuk kita serius meminta kepada Mabes Polri untuk mengambil prakarsa, menata kembali performa mereka. Saya rasa itu jauh lebih soft daripada prakarsa itu datang dari luar. Anda jangan lupa, beberapa waktu lalu kan Presiden sebenarnya sudah mulai terlihat rupanya Presiden memikirkan untuk menata polisi ini dengan menempatkan dia di departemen tertentu. Ada ingat waktu itu Pak Agus Wijoyo masih Ketua Lemhanas memiliki pikiran untuk membuat semacam National Security Agency atau apapun namanya itulah. Kira-kira kurang lebih begitu ya. Nah, karena itu menurut saya sekarang ini momentumnya tepat untuk polisi, petinggi-petinggi polisi, kalau Pak Sigit mau berada di garda terdepan atau di front di depan, saya rasa itu bagus. Tapi kalau tidak, saya kira orang-orang seperti Pak Komjen Agus, Pak Komjen siapa lagi itu yang di Kabin Intelkam yang sekarang menjadi bagian dari tim khusus itu, plus Komjen siapa lagi yang di Amando Firi dan siapa lagi yang di Irwasum itu. Ya. Saya rasa orang tiga itu atau bersama-sama di Wakapolri dan lain-lain yang sekarang ini terlibat dalam tim khusus membongkar kasus ini, saya rasa mereka harus melangkah sedikit lebih ke depan untuk menyajikan pikiran-pikiran bukan reformasi, tapi pembenahan, paling tidak pembenahan dari segi kultur, nilai. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini kan bisa mencerminkan ada subkultur tidak bagus di sana itu. Gitu ya. Anda bisa bayangkan, ya. Mas Hersu, orang-orang yang belajar politik dan belajar tata negara mengerti bahwa republik itu ada karena dirangsang oleh ekspektasi etik, ekspektasi moral, sehingga lahirlah atau fondasi dari republik itu adalah ekspektasi etik dan ekspektasi moral. Fondasi dari republik ya di situ. Nah, lalu dan itu sebabnya ya orang yang menjadi pemimpin, orang yang mesti punya kadar sensitivitas etik tinggi. Itu sebabnya Anda tidak boleh masuk di kekuasaan dengan cara kekerasan. Anda mesti masuk di dalam kekuasaan dengan cara yang dibenarkan oleh rakyat, memilih, legitimasi dan segala macam. Nah, kalau penjaga etiknya berantakan kayak begini, apa bisa Anda harap? Apa yang bisa Anda harap? Nah, karena itu saya senang betul, saya baca di beberapa media, Komjen Agus, Komjen Amando Firi, dan siapa lagi itu yang di Irwasum, kalau nggak salah itu, orang tiga itu setelah ada pemeriksaan terhadap Baradae, mereka menemukan fakta-fakta yang kredibel yang mereka yakini, lalu membawa Baradae bersama-sama dan mereka ketemu Pak Kapolri di rumah dinas, lalu mereka meminta kepada Brimob untuk mengawal mereka gitu ya. Saya harus bilang bahwa tindakan ini bernilai luar biasa, sangat luar biasa. Karena itu tadi fondasi republik itu adalah ekspektasi etik dan moral, dan karena itu sebabnya orang yang menjadi pemimpin di republik itu seorang kapasitas etiknya hebat dan yang lain-lain di bawahnya juga seperti itu. Itu Mas Hersu, dalam pengalaman tata negara pernah dilakukan oleh Jaksa Agung Elliot Reichard di Amerika Serikat. Ketika pada waktu Anda tahu Presiden Nixon mau di-impeach dalam skandal Watergate. Presiden Nixon pada waktu itu, ketika terjepit, dia meminta kepada Jaksa Agung untuk memecat Archibald Cox, seorang penyelidik independen dari Harvard University. Begitu ya. Dan Elliot bilang apa? Tuan Presiden, saya tidak mengabdi pada Anda, saya mengabdi pada Republik, saya mengabdi keadilan. Dan karena itu dia tolak permintaan Kennedy itu. Dan itu satu di antara sebab yang mengakibatkan Kennedy tersudut dan terjadilah Saturday atau night gitu. Begitu itu. Dan karena itu tindakan penempatan Sambo di kualifikasi Ferdi Sambo melakukan pelanggaran etik dan menempatkannya di Makobrimob itu, menurut saya itu baik dan imperatif memang dalam tataran rule of law dan rule of law yang mengandalkan satu yang beresensi yang di dalamnya termasuk yang dibalut dengan ekspektasi etik yang luar biasa. Etik itu kita mesti dengan
dengan segala kelemahan yang ada sekarang ini atau dengan segala kekurangan yang ada sekarang ini, kita mesti memberikan hormat kepada 3 jenderal itu gitu ya. Saya rasa itu, tapi di atas itu semua dengan kemajuan yang luar biasa ini akan jauh lebih hebat dari orang-orang itu kalau orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu juga dibawa ke pengadilan, setidak-tidaknya diperiksa juga secara etik. Setidak-tidaknya harus diperiksa sebagai pejabat lain kalau dilihat secara fungsional memiliki kaitan dengan itu, mesti juga diperiksa secara etik. Coba Anda lihat, kita tidak tahu ternyata dalam pemeriksaan di pemeriksaan sementara ini ada juga salah satu pejabat dari Polda Metro. Ya. Lagi dia. Ya. Ada satu dari pejabat Polda Metro gitu. Nah ini kan juga jadi soal. Ini jadi soal ini. Ini juga saya kira ini mesti dibikin tuntas. Dibikin tuntas betul. Apa dia bertindak sendiri atau dia memberikan laporan, dia melapor pada siapa? Bikin apa? Kita dapat melihat, oh iya, 3 jenderal yang mengemandoi penuntasan kasus ini betul-betul memiliki, tidak dirangsang oleh ekspektasi lain apapun itu, tetapi memang hanya dirangsang oleh kepentingan untuk menjanjikan keadilan sebaik-baiknya di panggung Republik kita ini. Saya kira itu, Mas Syarsul. Oke, kan Anda tadi menyebut bahwa ini penting mereka yang menyampaikan kabar bohong ini dibawa ke pengadilan juga karena ini berkaitan dengan equality before the law ya. Saya kira ya ini ada kasus-kasus serupa bahkan menimpa tokoh yang kita bisa menyebut misalnya Habib Rizik Syihab, Ratna Sarumpait dan sebagainya, itu kan juga menjadi kasus yang serius. Nah, sementara ini kelihatannya yang bagian itu tidak disentuh gitu ya. Orang lebih fokus pada soalan pembunuhan saja gitu ya. Nah, itu dia. Itu yang menurut saya menjadi satu loophole besar dalam kasus ini. Karena itu kan cukup jelas memperlihatkan bahwa ada yang miring dalam penerapan rule of law kan itu. Anda jangan lupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan dipakai dalam penegakan beberapa kasus itu kan secara positif masih berlaku. Kita mesti mendesak ini betul karena apa? Karena kalau ini tidak dilaksanakan terlalu jelas polisi begitu ya, tidak konsisten dalam berhukum, dalam menerapkan hukum. Kalau mereka yang melakukan bohong, undang-undang tidak jalan. Kalau orang lain bohong, jalanin undang-undang. Apa begitu? Apa begitu prinsip rule of law? Kan bukan itu. Itu kan yang kemarin kita bilang, loh, ini kasus ini terlihat seperti bukan rule of law, tapi rule of ruler. Nah, rule of law ya begini ini. Kalau kita nggak apa-apa, kalau orang lain makan. Kalau lawan pukul habis, kalau kawan simpan. Apa begitu? Tidak ada di dunia ini prinsip rule of law seperti itu. Atau apa tubuh rule of law itu dibalut dengan hal-hal seperti itu. Nggak ada itu di dunia ini. Lawan yang melakukan pukul habis, kawan melakukan sembunyikan. Nah, di atas itu semua, kalau begini caranya, saya mau bilang ini mirip dengan Hitler yang menerapkan itu berdasarkan konsep politik yang dibuat oleh Carl Schmitt. Friend itu oke saja. Kalau enemy, pukul habis. Itu konsep politik, dan itu konsep politik dari Carl Schmitt yang dipakai oleh Hitler pada waktu Nazi. Apa itu yang kita terapkan? Nah, kita tidak bisa mengandalkan presiden saja untuk bersuara begitu, karena presiden ini kan pasti dia tidak punya waktu untuk baca buku yang begitu-begitu kan. Kita berharap juga kepada ada Pak Mahfud, tapi ya Pak Mahfud juga sibuk juga kan untuk memberitahukan. Tapi akan bagus juga kalau misalnya Pak Presiden bilang, Pak Sigit, itu orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu supaya diproses juga ya. Yang mengatakan bahwa ini tembak-menembak itu bukan si siapa itu menembak, orang sana menembak begini, orang sini menembak begini dan segala macam itu kan setidaknya saat ini dikoreksi sendiri oleh Mabes Polri. Nah, itu di situ letak kebohongan, dan karena bohong itulah mungkin diproses, tidak bisa tidak. Sekali lagi itu untuk menegakkan equality before the law. Jangan kita kalau lawan kita gilas dia sampai habis, kalau kawan kita kasih biar. Tidak ada, rusak Republik. Ya, oke. Itu Mas Syarsul. Ya, oke. Nah, sekarang juga gini, dari kasus ini kemudian juga terungkap fakta itu ada semacam lembaga-lembaga ad hoc ya yang disebut Satgasus Merah Putih. Nah, itu saya kira apakah organisasi seperti Polri sekarang ini tidak cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada sehingga perlu dibentuk semacam Satgasus, atau ini sebenarnya bentuk lain dari yang kita sebut sebagai, sering kita sebut ada kalau
di negara ada negara dalam negara, ada deep state gitu, ada negara dalam bayangan, dan itu ada polisi bayangan. Nah itu dia gitu. Karena itu pertama, Mas Hersu, dengan segala hormat kita kepada para jenderal yang memimpin penyidikan kasus ini, ya, 3 jenderal hebat itu, 3 komjen yang hebat itu yang memimpin penyidikan ini, plus Dirtipidum yang hebat juga itu. Saya rasa penting bagi kita untuk mendesakkan para Pak Sigit, jenderal muda itu, untuk menjelaskan Satgasus itu kerjanya apa sih? Anda membuat deep state. Satgasusnya apa itu? Kerja apa itu? Kerja apa itu? Apa tidak cukup lagi fungsi-fungsi di dalam organisasi kepolisian yang begitu hebat itu menangani kasus-kasus apapun itu di negara ini, sehingga harus dibentuk Satgasus, harus dibikin lembaga ad hoc seperti itu. Karena itu menurut saya ini harus dijelaskan oleh Kapolri, oleh Pak Sigit. Apa tugas Satgasus ini? Kapan dibentuk, dan apa tugasnya, apa hasilnya sampai dengan sekarang ini, seberapa hebat mereka-mereka ini, di bawah siapakah mereka-mereka ini, bertanggung jawab siapa kepada siapakah ini. Saya rasa ini akan ini menjadi satu di antara beberapa sebab penegakan hukum menjadi seperti sekarang. Apakah Kabar Reskrim itu bisa mengendalikan kerjanya Satgasus? Kalau bisa dikendalikan oleh Kabar Reskrim, tentu saja ngapain ada Satgasus itu? Saya rasa Satgasus ini jauh lebih dominan, lebih superpower dibanding dengan Bareskrim. Saya rasa begitu, dan ini harus diakui buruk. Nah karena itu, tapi kan kita tidak tahu apa saja yang sudah mereka kerjakan, apa hasilnya, bagaimana bekerjanya itu, maka dan saya rasa yang paling tahu itu adalah Kapolri. Dan karena itu Kapolri perlu menjelaskan kepada kita apa saja dilaksanakan oleh Satgasus ini. Nah kenapa juga Satgasus itu diberikan ketuanya atau dipimpin oleh Sambo misalnya? Apa karena Sambo, Ferdi Sambo itu menjadi ketua Satgasus? Lalu kalau misalnya Satgasus bertanggung jawab langsung kepada Kapolri, maka apakah itu yang menjadi sebab kenapa kasus ini pada awalnya menjadi rumit? Yang kita bilang pada waktu itu terlihat sudah jadi bubur ini. Nah, menurut saya, Mas Hersu, apapun itu supaya beres ini organisasi kepolisian, tugas-tugas dan fungsinya itu terimplementasi dengan baik dan tidak mengganggu prinsip tatanan bernegara kita, maka menurut saya sekarang juga Kapolri perlu keluar dari kenyamanannya dengan tegas menyatakan bahwa dia bubarkan Satgasus itu. Tidak akan ada lagi hal-hal seperti itu. Kita tidak tahu kok ini Satgasusnya apa. Loh ada kirim, ada ini, ada itu, segala macam. Lalu ada tugas khusus apa? Apa yang khusus yang tidak bisa dijangkau oleh Bareskrim misalnya, sehingga mesti ada yang khusus. Apa fondasi kuhatnya di dalam tindakan khusus itu? Soal khusus apa yang ditangani oleh Satgasus? Sekali lagi, tidak cukup Kabar Reskrim menangani itu, sehingga mesti ada Satgasus. Jangan-jangan ada silent expectation di balik kerja Satgasus itu. Dan kalau ada special interest atau special ekspektasi dari lembaga-lembaga itu kan yang merusak polisi, merusak organisasi. Anda bisa bayangkan kalau misalnya ketua Satgasus itu bertanggung jawab kepada Kapolri, lalu kalau ada Kabar Reskrim juga menangani kasus yang ternyata itu juga menjadi perhatian dari Satgasus, apa tidak jadi problem itu? Nah karena itu menurut saya Pak Kapolri sembari menjelaskan Satgasus ini begini, kerjanya begini, tapi begini, saya rasa ini tidak sesuai dengan tatanan, dengan prinsip-prinsip ini, jadi sekaranglah saya bubarin itu Satgasus itu. Ngapain? Masa Bareskrim nggak bisa gitu? Kabar Reskrim nggak bisa? Begitu kira-kira gitu ya. Dan itu bagian dari cara atau bagian dari langkah polisi membenahi lingkungan organisasinya. Plus pada saat membangun atau menghilangkan dalam tanda petik sekelumit subkultur yang negatif itu. Begitu menurut saya. Jadi melikuidasi Satgasus menurut saya merupakan cara kecil untuk membenahi subkultur negatif itu. Dengan begitu maka sama artinya juga dengan membenahi tatanan kerja di kepolisian itu sendiri, sehingga dengan begitu perlahan-lahan akan terbangun satu kultur yang bagus. Anda jangan lupa, hukum boleh bagus, struktur boleh bagus, tapi kalau
kultur yang di dalamnya moral dan etika, nilai-nilai itu bekerja buruk, maka buruklah hukum itu, buruklah semuanya. Disitulah pentingnya pembenahan ini. Ya, sekarang kita balik fokus ke soal kasusnya itu sendiri ya. Sekarang kan ini selain Ferdy Sambo itu ada banyak sekali perwira, diantaranya itu ada tiga jenderal ya yang akan menghadapi sidang kode etik, dan total semua kan ada 25 yang disebutkan oleh Pak Sigit itu ya. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, apakah kemudian soal ini harus di mana yang lebih didulukan dulu? Apakah kemudian ini sidang etik atau ini tetap berjalan ke pidananya? Saya tadinya memahami ini karena ada tadi itu ada hambatan-hambatan yang di dalam internal tadi, itulah makanya tarik menarik sehingga kemudian yang lebih didulukan itu adalah kode etiknya ketimbang soalan pidananya. Oh, Mas Yesu, itu dua hal yang secara substansial berbeda. Etik satu soal, etik ada instrumen untuk memastikan orang-orang di dalam organisasi itu bekerja dalam panduan dan atau dinavigasi dengan nilai-nilai yang Anda dan saya orang Republik setuju. Itu internal. Ya. Pidana soal lain. Karena itu menyidangkan lebih dulu pelanggaran etik itu benar dalam semua hukum, dalam semua aspek. Akhir dari atau ujung dari persidangan atau sanksi etik itu adalah yang diangkat atau diberhentikan. Sementara ujung dari proses pidana adalah Anda masuk penjara. Dua hal yang berbeda. Karena itu tidak ada komplikasi hukum bila tim sus mengambil sikap menyelesaikan persoalan etik lebih dulu, barulah masalah pidana. Karena itu menurut saya, andai pemeriksaan etiknya sekarang sudah selesai, segera sidangkan, ambil tindakan. Tentu saja harus disidangkan, tidak disidangkan, harus disidangkan supaya ada kesempatan bagi orang-orang ini membela diri. Sehingga dengan begitu hukuman yang diberikan kepada orang-orang ini semuanya harus memenuhi rasa keadilan dalam perspektif etik. Tidak ada masalah, andai saja ada kebijakan dari mereka untuk mendahulukan pemeriksaan etik, menyelesaikan pemeriksaan etik lebih dulu sampai tuntas. Bagi saya itu bukan masalah hukum, itu sepenuhnya tergantung pada mereka, tidak salah secara hukum. Setelah itu selesai baru diproses secara pidana atau sembari menyelesaikan itu penyidikan tindak pidananya terus jalan, itu pun tidak ada masalah secara hukum, oleh karena ini dua hal yang berbeda dari segi hukum. Akhir dari penyelidikan dari penyelidikan etik adalah turun pangkat, demosi misalnya, atau sampai dengan yang tertinggi pemberhentian. Pemberhentian kan ada pemberhentian dan hormat, ada yang pemberhentian tidak hormat gitu ya. Itu jangkauan sanksi etik. Sementara jangkauan pidana Anda dipenjara kalau salah. Itu hal yang berbeda. Dan menurut saya segeralah diambil. Bang Ito, ini sekarang gini, orang justru juga melihat, ini kan sekarang ini saya kira untuk pertama kalinya bagaimana lembaga institusi Polri betul-betul diplototi dan dikawal habis oleh publik gitu ya. Dan ini juga pertama kalinya polisi melakukan bersih-bersih. Yang tadi itu sampai ada 25 orang termasuk 3 orang perwira tinggi yang akan menghadapi sidang kode etik itu. Orang kemudian berpikir apakah ini tidak sebaiknya digunakan untuk menjadi semacam momentum gitu ya, secara internal polisi bersih-bersih, tapi kemudian secara kenegaraan kita juga perlu memikirkan kembali apakah memang polisi seperti ini yang kita inginkan. Nah, itu dia tadi, itu yang saya bilang. Saya rasa ini mulai muncul kebutuhan dalam kehidupan Republik untuk menata sistem hukum kita, khususnya di aspek struktur, khususnya lagi kepolisian ini. Tadi saya bilang di awal gitu kan, 32 tahun TNI kita mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita kenal dulu dengan dwi fungsi ABRI gitu ya. Dengan segala macam kelebihan dan kelemahan, dan itu berakhir dengan back to back 9899 dengan undang-undang TNI. Kita memilih back to basic ya.
Ya, back to basic, Anda urusan pertahanan saja, Anda tidak campur itu, Anda masuk sini, masuk ini, ya sudah. Anda urus pertahanan saja. Dan itu dilakukan, dan sejauh ini kita lihat performanya cukup bagus. Ya. Sebaliknya, kepolisian kita, ya, di 2 atau 18 mulai dengan undang-undang mereka itu sampai dengan sekarang, kita menemukan ada banyak hal yang menyayat hati kalau kita takar dengan kaidah-kaidah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka sebuah republik. Sampai dengan hari ini. Sebelum ini kan ada kasus lain, cuma saya bilang saya tidak mau memutar lagi soal-soal itu gitu. Kita masuk di sini. Saya rasa memang mulai beralasan untuk kita mengatakan bahwa kebutuhan untuk mereformasi polisi terlihat mendesak. Eksistensi organisasi kepolisian mesti kita tata. Menempatkan dia langsung kepada presiden ada persoalan. Ya. Tetapi memang hal yang jauh lebih besar adalah menata perilaku. Perilaku. Bagaimana kita membangun dan menginternalisasi nilai-nilai etik, nilai-nilai moral agar dengan itu memandu mereka sehingga prinsip-prinsip republik, equality before the law, begitu ya, orang harus diperiksa equality before the law, kemudian habeas corpus act, begitu ya, itu tidak hancur karena kedalaman nilai etik dan kedalaman nilai moral bermasalah. Nah, Mas Hirsu, saya itu sempat berpikir begini, kita mesti, Kompolnas sudah ada betul, tapi kita mesti memiliki satu organisasi yang selevel misalnya dengan KY, yang apabila kita ubah itu KY menjadi lembaga pengawas perilaku aparatur hukum, tidak hanya polisi, tapi juga jaksa, pengadilan. Sehingga itu, lembaga ini kita mesti bikin dia punya kewenangan yang super. Kapan dia ada secara nasional, sehingga dia memonitor perilaku aparatur penegak hukum, baik itu polisi dan jaksa, bahkan hakim. Rekor semua perilaku mereka. Misalnya Mas Herku jadi Kapolres di Ternate, katakanlah itu. Ada lembaga yang memantau tindak tanduk Mas Hersu day by day, month to month, year to year. Direkod, jadi big data misalnya begitu. Kapan kita nanti kalau mencari kepala kepolisian, kita tidak perlu pergi ke rumah, mau tes di DPR itu tidak perlu ke sana ke rumah berapa menit itu ngobrol-ngobrol terus ngobrol-ngobrol terus dapat itu bilang jadi Kapolri itu. Nah, begitu karena semua sudah direkod begitu, Anda sampai data tinggal buka, oh Mas Hersu dulu jadi Kapolri ternyata begini. Jadi Kapolri sini begini. Jadi Kapolri di sini begini. Jadi kabar eskrim atau jadi apa begitu begini. Jelas tidak ada subjektivitas. Semuanya bisa dicek secara objektif. Itu cara kita mengimplementasi rule of law. Itu cara kita menginvestasi dan mendapatkan aparatur publik yang kredibel otaknya, kredibel perilakunya. Dan kita main lagi lobby sini pakai kekuasaan politik, pakai uang, pakai kekuasaan politik, mesti bangun relasi dengan partai politik, bangun relasi dan ini dan itu segala macam. Enggak. Begitu tiba saat orang itu pensiun, Anda tinggal cek di big data perilaku orang yang calon Kapolri. Siapa aja nih yang kredibel ini? Di antara orang-orang ini kredibel. Begitu caranya. Atas itu semua, saya rasa memang mulai muncul kebutuhan apa yang pernah dibikin oleh Pak Agus Wijoyo dulu, dia menjadi Lemhanas, lalu kemudian entah karena isu itu atau tidak, dia dibuang, dia ditaruh di Filipina, itu soal lain gitu. Tapi gagasan itu beralasan. Saya rasa Presiden Jokowi mesti pastikan bahwa gagasan itu bekerja dan menghasilkan berhasil secara konkret. Sehingga kalau tidak sekarang di periode berikut, di pemerintahan berikut itu kita sudah memiliki satu kementerian yang mengurusi keamanan nasional, yang di bawahnya itu mengkoordinasi kepolisian. Kira-kira mirip dengan TNI yang sekarang secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan gitu ya. Polisi mesti kita bikin seperti itu, kurang lebih seperti itu.
Jadi sekali lagi dia tidak bisa ini, tapi memang ada beberapa hal yang supaya beres kita bernegara, struktur kita bernegara, gagasan kita bernegara itu menjadi beres. Nah, kita ini kan tidak negara fasis, kita bukan negara Nazi, kita tidak negara totaliter, kita negara hukum, kita negara dalam republik, dan fondasi etik republik itu terrumuskan dalam Pancasila. Karena itu struktur yang kita bangun dalam bernegara itu mesti senafas dengan fondasi-fondasi etik dan fondasi-fondasi moral dalam republik itu. Di titik itu saya rasa memang kita perlu menciptakan misalnya National Security Department yang di bawahnya mengelola atau polisi bertanggung jawab ke situ secara administratif. Ya, gagasan NID pasti bukan gagasan yang banyak disukai ya, karena jujur saja bagaimanapun dengan situasi sekarang ini mereka mendapat privilege, dan kita tahu dengan privilege itu kan banyak orang juga yang menikmati posisi itu. Oh iya betul, tapi kan begini Mas Hersu, kita ini bernegara, berbangsa dan bernegara dengan prinsip-prinsip republik. Begitu satunya, itu satu. Yang supreme di dalam republik itu bukan aparatur negara. Yang supreme yang supreme dalam republik, sebuah bangsa demokratik di dalam yang dibalut dengan republik, yang supreme adalah rakyat. Itu sebabnya Mas Hersu boleh punya hak mencalonkan diri menjadi presiden, ya, tetapi hanya bisa mencalonkan. Yang menentukan adalah rakyat. Itu fondasinya. Jadi rakyatlah menentukan, bukan Mas Hersu, bukan presiden sendiri yang menentukan. Betul, presiden memberi arah, presiden memberi navigasi, presiden menentukan beberapa hal. Tapi Anda tidak di atas rakyat. Begitu. Saya rasa kebesaran jiwa itu akan dicatat sejarah sebagai hal hebat. Saya rasa sekarang ini akan jauh lebih bagus kalau Pak Komjen Agus, Komjen Doviri, dan Komjen siapa lagi dan di Irwasum itu, orang tiga ini cuma duduk bareng-bareng, bicara bareng-bareng dengan jernih, begitu ya, untuk menata kepolisian ke depan. Dan termasuk yang membicarakan, saya rasa mereka bisa bicara dengan Pak Presiden untuk Pak Presiden, Anda lanjutkan gagasan Anda tentang Kementerian Nasional itu, dan polisi kita, saya rasa masuk akal untuk Anda tempatkan secara administratif di bawah kementerian itu. Orang tiga ini mengambil prakarsa. Anda jangan lupa, jangan salah loh. Sejarah hukum dan politik akan mencatat mereka sebagai orang-orang besar. Tidak banyak kalau yang bisa mencatat seperti itu. Bukan sejarah polisi, tapi sejarah rule of law, sejarah hukum, itu akan mencatat mereka sebagai orang-orang yang ikut membuat prinsip-prinsip Republik bekerja di Republik Indonesia ini. Oke. Baik, Bang Ito, terima kasih. Saya kira kita selalu melihat apapun itu pasti ada satu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, gitu ya. Ya. Oke. Ya, dan kata itu semua saya ingin menyampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan pada pemirsa semuanya. Yes, terima kasih.